Shalom, salam kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan para sahabat terkasih yang berada di seluruh penjuru dunia. Marilah kita mendengarkan, memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian Aku Siap Melayani yang diciptakan oleh Andrew Ferdinand Sola Mercy Manurung. Lagu ini diciptakan oleh Andrew pada saat dia masih di kelas 4 SD. Dia memainkan lagu, dia menciptakan lagu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, nyanyian yang dinyanyikan oleh Ibu Hotna Natitupulu ini sekaligus mengingatkan kita semua bahwa orang yang serius melayani di dalam Tuhan pasti akan diberkati, pasti akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah saudara-saudara melayani setengah-setengah. Jangan pernah melayani hanya untuk prestise, tapi melayanilah dengan sungguh bagi Tuhan. Dan Dia akan membantu kita, menolong kita dalam segala hal tantangan pelayanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sejenak kita, Bapak Ibu, menyatukan hati untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa sehingga nantinya firman-Nya berbuah, kuat untuk dilakukan, tidak gampang goyang, dan tetap senantiasa nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dengan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau senantiasa memberikan penghiburan, memberikan kelegaan, walaupun kami merasakan banyak tantangan, banyak himpitan,
di tengah-tengah krisis kehidupan dan pandemi yang masih menyeruak di mana-mana, kami yakin dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menolong, menguatkan kami dalam seluruh langkah-langkah hidup kami, itulah menjadi kekuatan dahsyat, itulah menjadi gembala tuntunan kami. Firman-Mu menjadi penolong kami dalam melayani, dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera, kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan, hingga pada kami, menguatkan kami memahami akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami memohon berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada hari ini membantu kita, menolong, menguatkan kita, sehingga firman-Nya menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kehidupan kita. Tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudaraku yang terkasih, para sahabatku, sadar atau tidak, keangkuhan ini telah menyerang banyak umat manusia. Kalau kita bertanya, dari mana datangnya keangkuhan ini ya? Ada orang mengatakan, datangnya keangkuhan ketika kita menjengkal orang lain, sah-sah saja. Atau bisa juga menganggap orang lain tidak berguna. Apalagi Bapak Ibu, keangkuhan itu sensitif datang ketika kita sedang dalam emosi. Akhirnya kita tidak bisa lagi mengendalikan pikiran, perkataan, dan akhirnya keangkuhan itu muncul sendiri. Keangkuhan muncul di dalam natsi ini, dikatakan oleh Amsal, ketika kita mengucapkan, memikirkan, menganggap, dan merendahkan orang. Disitulah tumbuh subur keangkuhan itu dan segera muncul. Ketika kita menganggap diri kita lebih penting, sadar atau tidak, kita ucapkan atau tidak, ketika kita berpikir bahwa hanya diri kita lebih penting, maka keangkuhan itu akan datang. Apalagi memandang orang lain yang selama ini kita anggap rendah, yang kita anggap jelek, yang kita curigai, maka dia akan muncul. Keangkuhan itu seperti datangnya seperti hujan, bahkan membasahi semua kehidupan. Tanpa sadar, keangkuhan ini telah menjalari banyak umat seperti virus corona. Kita tahu sangat berbahaya virus corona. Dia bisa dengan cepat mematikan, dia bisa dengan cepat menularkan. Tapi ada juga yang berbahaya yang harus kita sikapi, yaitu keangkuhan yang bisa mempengaruhi banyak orang bersikap, apalagi dalam keluarga. Kalau dalam keluarga kita tidak antisipasi omongan kita, pikiran kita,
maka keangkuhan itu muncul sendiri. Mengapa ini bisa, Bapak Ibu? Itu karena sangat lemahnya firman Tuhan. Kita tidak kuat untuk menganggap firman itu sebagai kekuatan segalanya. Kita bernegosiasi dengan firman, sehingga keangkuhan itu baik secara pelan-pelan dia muncul. Bahkan bisa kita dirontokkan, dilupakan. Akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri dan omongan kita ngelantur, omongan kita akhirnya bisa merendahkan orang lain, bisa menyakiti orang lain. Apalagi ketika kita mengatakan kepada orang lain itu canda, jangan dibawa ke dalam hati. Tetapi sudah luncas, bagaimanapun orang akan mengingatnya. Seperti apa kemudian keangkuhan ini yang merebak, yang terjadi di dalam kehidupan kita? Itu bisa dengan perkataan misalnya, goblok loh. Atau mungkin dalam persoalan-persoalan antar teman, antar sahabat, antar persekutuan, komunitas. Ya, kita katakan, kecil loh. Itu sudah menganggap orang lain rendah. Seharusnya perkataan ini nggak usah muncul. Walaupun kita menyesalkan menganggap orang itu berkata sembarangan. Kalaupun itu mulai memuncak dalam kehidupan kita, jangan kita ucapkan. Kecil lu, goblok lu, atau apalah yang menganggap orang lain rendah. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Jadi lebih baik kita mendoakan dan hanya bisa mendoakannya dengan prihatin dengan perkataan saudara-saudara kita yang telah luncas tanpa sadar diucapkannya seperti itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, para sahabatku, keangkuhan ini juga bisa menindas orang lain. Bisa menyakiti hak orang lain. Seperti apa misalnya? Karena orang menganggap misalnya mendewakan kehebatannya, mendewakan keuangannya, mendewakan materinya, segala-galanya. Nah, dia bisa menganggap orang lain bisa ditindas. Nah, ini contoh misalnya seperti warga Parbulu yang ditindas selama ini selama 34 tahun. Oleh perusahaan yang tidak mau tahu dengan lingkungan, tidak mau tahu dengan hak rakyat yang dia mempunyai tanah. Karena dia tidak bisa berdaya, ya semena-mena kepada orang. Itu adalah contoh keangkuhan. Padahal misalnya itu bukan tanah dia. Bukan milik dia sejak dari dulu, karena sudah ada penghuninya dari dulu. Tapi karena tidak berdaya, datang keangkuhan, akhirnya warga Parbulu ini ditindas. Karena tidak ada orang mengetahui, semakin lama semakin menindas. Nah, hal seperti itu adalah keangkuhan yang merusak kehidupan, yang merusak keimanan. Saudaraku, para sahabat terkasih, banyak sekali model keangkuhan yang bisa kita sadari, dan itu kita bisa tahu itu adalah sebuah keangkuhan ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan mengingatkan, layak enggak itu kita perbuat? Layakkah itu kita ucapkan? Layakkah itu kita pikirkan? Layakkah orang lain ditindas? Orang lain dirampas haknya? Layakkah lingkungan hidup dihancurkan? Jauh-jauh hari, saudara-saudara yang terkasih, Amsal ini sudah mengingatkan. Jangan angkuh. Apalagi sampai merendahkan orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain. Karena itu akan berakibat buruk kepada yang melakukan keangkuhan itu. Dan kita harus menghindarkan diri untuk
merendahkan orang lain. Seperti yang kita sampaikan tadi, warga Parbulu terus dijengkal kehidupannya, hak hidupnya, dijengkal oleh perusahaan. PT itu Bapak Blestari. Dan terakhir, warga Parbulu dijengkal dengan nilai dua ekor kerbau untuk menyelesaikan permasalahannya selama ini. Nah, keangkuhan yang seperti ini bisa semakin lebih dahsyat hebatnya. Kalau orang sudah melakukan seperti itu, sudah bisa dipastikan dia tidak hidup di dalam firman. Karena dia sudah menilai orang lain dengan 2 ekor binatang. Model keangkuhan seperti ini melanggar nilai kemanusiaan. Menilai manusia dengan beberapa ekor kerbau, dengan binatang, itu melanggar kemanusiaan. Yang menciptakan manusia itu juga dianggap rendah. Tuhan pencipta manusia itu sudah tidak dianggap lagi. Oleh karena itu, orang yang melakukan seperti ini sudah jelas tidak hidup di dalam firman. Walaupun dia menyebut dirinya pengikut Tuhan, pasti mereka adalah yang menyakiti hati Tuhan. Dan ini sudah pasti melanggar kitab Amsal yang diceritakan dalam pasal 29 ini, ayat 23 ini. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, jauhkanlah itu keangkuhan itu yang pasti merusak kehidupan kita. Sebaliknya, Amsal mengingatkan kita, Amsal Salomo, rendah hatilah. Karena hanya dengan kerendahan hatilah dunia ini akan bisa mendapatkan kemajuannya. Dunia ini akan bisa kembali kepada hakikat ciptaan Tuhan. Kalau memang kita masih melakukan keangkuhan, misalnya negara terus berpacu untuk menganggap orang lain, negara lain lebih rendah, perusahaan yang besar menganggap perusahaan kecil lebih rendah, orang yang besar menganggap orang kecil lebih rendah. Inilah yang membuat rusaknya tatanan kehidupan di bumi ini. Jadi Amsal Salomo sudah jauh-jauh hari mengatakan, mengingatkan kita semua, lakukanlah kerendahan hati. Itulah kehidupan. Itulah yang seharusnya dilakonkan oleh setiap umat di dunia ini. Karena sudah dikatakan bahwa rendah hati itu akan diberikan ganjaran yang baik dari Tuhan. Ganjaran apa? Amsal ini menyebutkan menerima pujian. Dan orang yang rendah hati seperti ini, inilah orang yang hebat. Inilah orang yang selalu mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan firman Tuhan, mengedepankan kekuatan Tuhan. Jadi orang rendah hati ini pasti di dalam dirinya sangat-sangat konsisten dengan nilai kemanusiaan. Pasti dia menghidupi nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari dengan ajakan Amsal Salomo, jauhkanlah keangkuhan yang merusak hak orang lain, yang menganggap orang lain yang rendah, tetapi sebaliknya, mari kita perbanyak kerendahan hati dalam segala bidang, dalam segala hal. Apalagi kita harus berjuang melakukan kerendahan hati ketika serangan, tantangan sedang menyeruak menghantam kita. Yakin dan percaya seperti nyanyian tadi, Tuhan akan menolong kita dan memberikan mahkota kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua, memberkati aktivitas kita, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Amin.